Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Arifin dengan NIM F1G1230227. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir mata kuliah web semantik. Tujuan dari video presentasi ini adalah untuk mendemonstrasikan implementasi konsep semantik web pada website profil personal yang telah saya buat, serta menjelaskan bagaimana penggunaan data terstruktur berbasis skema.org dan JSON LD yang dapat meningkatkan keterbacaan data oleh mesin. Sebelum kita masuk ke bagian kode, kita itu bahas sedikit tentang apa itu web semantik. Secara historis, konsep web semantik itu digagas oleh Tim Berners-Lee. Tujuannya adalah membuat internet bukan hanya sekedar sekumpulan dokumen yang terhubung oleh hyperlink untuk dibaca manusia, tetapi juga dapat dipahami oleh mesin. Seperti yang kita bisa lihat di layar, ini secara visual atau user interface, website ini sangat mudah dipahami oleh kita sebagai manusia. Kita bisa melihat nama, riwayat pendidikan, skill, hingga proyek, namun mesin pencari seperti Google atau web crawler awalnya hanya melihat halaman ini sebagai kumpulan teks biasa HTML. Tanpa tahu konteksnya, mesin tidak tahu secara pasti apakah Universitas Halluoleo itu adalah kampus tempat saya belajar atau sekadar teks acak. Oleh karena itu, data terstruktur sangat penting. Dengan menanamkan makna ke dalam teks, mesin bisa memahami relasinya. Manfaat utamanya adalah untuk Search Engine Optimization atau SEO tingkat lanjut dan pembuatan knowledge graph. Google misalnya bisa menampilkan profil kita secara otomatis dalam hitungan detik dan dalam bentuk kartu informasi yang cerdas karena mesin benar-benar paham entitas apa yang ada di dalam website ini. Selanjutnya itu kita menggunakan standar schema.org. Misalnya di sini implementasi yang saya gunakan adalah format JSON LD atau JavaScript Object Notation for Link Data. Ini adalah format yang paling direkomendasikan oleh Google karena terpisah dari tag HTML visual, sehingga kode menjadi sangat rapi. Bisa dilihat saya membungkus seluruh data semantik saya ke dalam satu struktur array. Graph yang penggunaan graph ini memastikan setiap entitas diidentifikasi sebagai objek mandiri yang sejajar. Misalnya pada type person, ini di sini kita memiliki entitas person. Di sini saya mendefinisikan properti seperti nama, tanggal lahir, email, dan bahkan ini alumni of yang menunjukkan bahwa saya adalah alumni atau mahasiswa dari Universitas Halluoleo. Kemudian ini itu tipe college atau university yang dimana di sini secara mandiri terdapat detail mengenai kampus kampus saya termasuk alamat lengkap dan Departemen Ilmu Komputer. Selanjutnya yaitu saya juga mengimplementasikan skema fungsional untuk melengkapi profil semantik saya, yaitu saya menggunakan Intes Project untuk mendefinisikan karya-karya saya seperti aplikasi arsip digital dan Chessfolio. Saya juga menambahkan entitas event yang mendeskripsikan seminar National Teknologi Informasi yang pernah saya ikuti. Dan di dalam entitas person tadi, saya juga menyamatkan define term untuk menjabarkan skill atau keahlian spesifik saya, seperti Linux dan Python. Kita melakukan hasil pengujian validator. Nah, jadi di sini kita menggunakan validator.schema.org, di mana setelah menyusun JSON LD tadi, hal terpenting adalah menggunakan validasi. Di sini saya menggunakan alat uji resmi dari validator.schema.org. Lakukan validate, kita masukkan URL. Nah, setelah muncul di sini, kita lihat hasil pengujian menunjukkan status tidak ada kesalahan atau null error di panel sebelah kanan. Misalnya kita berhasil mengekstrak 5 item root level dari website saya, yaitu project, college or university, website, event, dan person. Kalau kita mengklik person, kita bisa lihat di sini mesin dapat membaca dengan presisi semua atribut saya, menegaskan bahwa sintaks JSON
LD tadi yang saya buat adalah sepenuhnya memenuhi standar semantik web tanpa ada kegagalan parsing. Selanjutnya yaitu konsep fundamental lain dari semantik web adalah hubungan data atau link data yang direpresentasikan dalam tipe RDF atau subjek, predikat, dan objek. Untuk memudah pemahaman, saya telah membuat visualisasi graf dan tabel triple EDF di dalam website profil saya. Sebagai contoh, misalnya di sini subjeknya adalah saya sendiri, Muhammad Rafli Arifin, person, dihubungkan dengan predikat alumni of skema menuju ke objek Universitas Haloleo. Contoh lainnya itu software application, project, dan skema dan objek. Skemanya itu author, dan objeknya adalah Muhammad Rafli Arifin, person. Dengan relasi-relasi inilah, semantik web merajut sebagai entitas yang terpisah menjadi satu kesatuan jaring pengetahuan yang sangat kaya dan makna. Selanjutnya yaitu saya sudah membuat skala implementasi profil personal menggunakan semantik web dan skema.org JSON LD. Di sini saya menggunakan format dari Anuatic yang sudah saya ikuti dengan baik. Sebagai kesimpulan dari makalah dan proyek ini, implementasi JSON LD terbukti sangat efektif untuk mengubah website statis menjadi website semantik. Mesin statis menjadi website semantik itu mampu membaca, memproses, dan memahami identitas pendidikan serta karya saya dengan sangat baik. Pesan saya selama mempelajari dan mengerjakan proyek semantik web ini sangat luar biasa. Ini membuka wawasan baru bagi saya bahwa web development tidak hanya tentang membangun visual yang indah untuk manusia, tetapi juga membangun arsitektur data yang cerdas untuk mesin. Untuk pengembangan selanjutnya, saya berharap struktur ini bisa diperluas menggunakan ontologi khusus seperti OWL dan atau diintegrasikan ke dalam Spark-QL endpoint. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.